pada saat penetapan perda nggak ada, apalagi pada saat menetapkan dalam undang-undang itu tidak ada. Kalau ada tentu kita tidak ributnya sekarang, Mas. Udah dari dulu kita ributnya. Substansinya itu harus berkeadilan, bahkan mematikan. Halo, apa kabar Sobat Holopis? Kembali berjumpa di program kita, Ruang Tamu Holopis, dengan pembicaraan-pembicaraan yang tentunya membahas mengenai isu terkini di Indonesia yang masih menjadi pembicaraan ataupun juga trending topik terkini. Nah, masalah pada hari ini adalah pembicaraan tentang pajak. Pajak saat ini menjadi pembicaraan yang terbaru karena justru di saat perekonomian Indonesia mulai bangkit, ternyata masalah pajak saat ini mulai kembali dipermasalahkan, khususnya untuk di bidang hiburan. Kenaikan pajak sekitar 40% di batas bawah dan juga 50%, khususnya untuk di bidang hiburan saat ini menjadi permasalahan ataupun juga konflik tertentu. Nah, sebenarnya bagaimana sih pembahasannya mengenai pajak tersebut ataupun juga tanggapan dari pengamat ataupun juga tentunya dari para pelaku usaha? Di hari ini ataupun juga di saat ini, kita akan membahas mengenai pajak hiburan tersebut dengan beberapa narasumber tentunya yang telah kita hadirkan secara langsung ataupun juga melalui virtual, di mana pada hari ini kita menghadirkan salah satunya pengamat pajak dari Universitas Pelita Harapan, Roni Bako. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas. Apa kabarnya, Pak? Sehat? Sehat. Dan bergabung juga secara virtual bersama kami pada hari ini, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Pak Heri Maulana Yusran. Selamat pagi, Pak Maulana. Oke, Mas, salam sehat. Baik. Salam sehat selalu, Pak Yusran. Pak Yusran, langsung aja, Pak. Sebagai pelaku ataupun juga pihak Perhimpunan Hotel, Pak, dengan kabar kenaikan pajak ini gimana, Pak? Tanggapannya dari pihak pengusaha-pengusaha hotel yang sudah disampaikan kepada Pak Heri, Pak? Ya, pertama tentu yang seperti yang sudah kita lihat sendiri ya, apa namanya fenomena di berbagai media dan juga mungkin baik itu media cetak ataupun televisi, eh, itulah ungkapan atau di bagian di medsos juga terlihat bagaimana ungkapan kekecewaan dari pelaku usaha atau juga dari tenaga kerjanya juga ada, bahkan juga ada yang dari konsumennya juga ada bahwa peningkatan pajak hiburan khususnya yang kita bicara di sini ya, yang masuk dalam kelompok apa namanya di ayat 2 pasal 58 dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tersebut, yaitu kelompok apa spa, mandi uap, eh, diskotik, bar ataupun karaoke itu yang meningkat, yang tadinya awalnya batas minimumnya itu tidak ada, sekarang menjadi 40% dengan batas maksimum yang masih sama di 75%. Sementara di komponen pajak hiburan lainnya itu semua turun menjadi 10%. Nah, yang penting yang harus apa, dijadikan catatan juga dari apa namanya istilahnya ya, perdebatan terkait masalah pajak ini, dari sisi pemerintah yang mengatakan bahwa oke, pajak hiburan ini yang kelompok di ayat 2 ini dinaikkan itu karena dasarnya adalah dampak sosial, ya kan? Justru terus kemudian juga menyampaikan bahwa apa namanya konsumennya juga berbeda gitu loh, konsumennya khusus gitu loh dikatakan, apa namanya eh, terus seolah-olah bisnis ini juga dianggap memang harus dibatasi. Itu alasannya salah satu yang di apa namanya yang kenapa dia dimulai dari 40%. Di sisi lain juga mereka mengatakan bahwa oh, banyak daerah yang sudah menerapkan di 40%. Nah, itu juga menjadi dasarnya yang kita tangkap ya, dari statement pemerintah ya. Kemudian yang ketiga mereka menggunakan pasal 101 dalam Undang-Undang 1 2022 itu yang mengembalikan kepada kepala daerah tingkat 2 atau khususnya kalau kita bicara Jakarta tentu gubernur ya. Tapi kalau di daerah lainnya itu tingkat 2 yaitu bupati wali kota memiliki kewenangan jika ingin memberikan satu insentif ya kan dalam rangka membantu industrinya atau dalam rangka pengembangan investasi dan lain-lain.
sebagainya. Itu yang disampaikan oleh pemerintah kira-kira alasannya. Namun di sisi kami juga melihatnya begini, bahwa kalau kita bicara masalah dampak ekonomi atau dampak sosial dan pembatasan seterusnya, kita juga harus melihatnya begini. Konotasi atau mindset kita terhadap hiburan yang dimasuk dalam kelompok itu tidak semua juga negatif, ya kan? Ada yang positif. Nah, kalau kita bicara antara kita masalah apa, ada yang negatif atau dampak sosial, itu tentu masalah fungsi pengawasan, di mana pemerintah itu sendiri sebenarnya sebagai regulator memiliki kewenangan penuh sekali lagi untuk memberikan izin usaha, mencabut izin usaha kalau ada pelanggaran. Jadi mereka fungsi pengawasan yang harus berjalan. Tidaklah tepat jika dampak sosial atau dampak lainnya yang negatif-negatif itu dimasukkan ke dalam eh, penetapan tarif pajak. Ini kan akan menjadi diskriminatif. Hmm. Bagaimana yang kalau yang positif? Saya contoh aja spa. Mungkin kita mengenal ada spa yang konotasinya negatif, tapi spa yang menjadi wellness tourism yang positif akhirnya kena di dalam komponen itu kan. Betul. Hanya karena kita mengambil instrumen atau indikator pajak menjadi filter gitu. Padahal ini harus dipisahkan gitu. Karaoke, apakah karaoke ini negatif semua? Karaoke seperti Inul itu negatif. Itu karaoke keluarga loh. Dan umum kok publik atau masyarakat tuh melakukan karaoke untuk hiburan keluarga mereka atau bermasyarakat tidak terlalu konotatif negatif gitu loh. Ini yang harus cara pandangnya harus dilihat gitu loh, mana yang ini. Kemudian juga harus dilihat juga bahwa lapangan kerja di sektor hiburan ini labor insentif banyak sekali ruang untuk tenaga kerja yang tidak membutuhkan skill yang tinggi untuk bekerja di sana. Sementara kita ini sekarang sedang mencoba untuk membuka ruang untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Kenapa ini mesti lagi-lagi dicampur adukan antara masalah dampak dengan juga masalah perizinan. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, kalau kita mengenal aturan pajak dalam menetapkan pajak itu harus ada masalah keadilan. Prinsip keadilan yang penting sekali dalam perpajakan ini ya, bahwa dia harus adil. Kalau kita pemerintah menetapkan pajak kan WP-nya harus dilihat dulu, sanggup nggak bayarnya. Kan itu juga harus dilihat. Kemudian jangan sampai juga gara-gara pajak ini lapangan pekerjaan jadi hilang gitu loh. Nah, kalau kita misalnya menggunakan instrumen pajak kita naikkan untuk menghindari atau membatasi yang negatif, berarti semuanya juga bisa yang negatif-negatif itu bisa dimasukin asal dia mau bayar pajak kan itu indikatornya kan. Padahal seharusnya kan kita balik lagi tadi mereka punya kewenangan penuh untuk mencabut atau memberi izin usaha. Jadi itu yang harus digunakan sekali lagi oleh pemerintah daerah atau pemerintah menjadi indikator dalam memfilter usaha-usaha yang operasionalnya dianggap itu menjadi negatif. Nah, Baik Pak Yusran, mungkin saya mau ada tanya juga, penyaring di nomor 2 ini memberatkan atau tidak? Memang sebelumnya dari pihak PRI sendiri, ketika dari pemerintah berencana untuk menaikkan pajak hiburan ini, apa tidak ada ajakan untuk membahas ini, Pak? nggak ada Mas. Kalau ada Hmm. tentu kita nggak hebohnya sekarang dong. Pada saat penetapan perda nggak ada, apalagi pada saat menetapkan dalam undang-undang itu. Tidak ada. Kalau ada tentu kita tidak ributnya sekarang, Mas. Udah dari dulu kita ributnya. Oke. Proses itu yang kita tidak temuin. Karena ini juga menyangkut ke dalam masalah secara umumnya untuk pariwisata. Mana mungkin ada orang Wisman datang ke satu negara, itu tidak butuh hiburan. Kita lihatlah salah satu contohnya aja yang kita lihat bisa sama-sama lihat tuh Bali gitu. Makanya daerah-daerah lain pariwisatanya sulit tumbuh itu karena apa? Pada saat pemerintah daerah menetapkan 40%, itu bukan berarti pemerintah daerahnya melibatkan pelaku usaha, Mas. Dan umumnya kalau kita bicara otonomi tingkat 2, itu ada masalah politik lagi di otonomi di kepala daerah di level tingkat 2 yang tidak sama dengan politik yang kita hadapin di nasional, Mas. Cara berpikir itu berbeda. Makanya pemerintah pusat dalam membuat undang-undang itu hendaknya juga mengacu pada UUD 45 itu yang harus menghargai hak orang gitu loh untuk kita sebagai warga negara itu untuk mendapatkan membuka lapangan kerja dan memberi kesempatan untuk bekerja itu lagi. Jadi jangan kita
pisahkan dulu ya, mindset dampak sosial ini jangan digabung-gabungkan dalam penetapan indikator pajak. Ini yang jadi akhirnya menjadi tidak ketemu. Banyak persepsi seolah-olah hiburan ini negatif semua gitu loh. Padahal di luar sana mereka juga melakukan hiburan ini gitu loh. Ini yang menjadi masalah karena penamaan ini langsung dia konotasikan negatif dan marketnya itu aja Mas, nggak berbeda. Jangan dikira orang yang level hidupnya tingkat tinggi aja yang membutuhkan hiburan, sementara yang rendah tidak. Ini kan diskriminatif statementnya Mas. Nggak betul itu. Itu yang harus Baik. dibayangkan. Demikian Mas. Baik, saya mau langsung ke Pak Roni, Pak. Ini tanggapan dari pihak pengusaha yang saat ini katanya tidak diajak justru untuk pembahasan ini. Nah, sebenarnya dengan kenaikan pajak 40-75% ini, siapa sih sebenarnya Pak yang diuntungkan dari kenaikan pajak ini, Pak? Ya, sebenarnya ini dulu, di Undang-Undang Dasar kan jelas, pajak bersifat memaksa diatur undang-undang. Nah, itu bersifat formil. Nah, tapi pasal 28 disebutkan bahwa negara menjamin kebebasan orang berusaha dan mendapatkan pekerjaan. Itu materialnya tuh. Nah, seharusnya oke lah ada undang-undang pajak ini, pajak daerah. Tapi substansinya itu harus berkeadilan. Sama seperti yang dikatakan oleh Pak Yusran tadi. Nah, saya setuju di situ. Materialnya itu tidak ada berkeadilan, bahkan mematikan. Nah, ini yang harus dikoreksi oleh kita semuanya lah. Ya, koreksinya gimana ya? Kita ngajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tadi. Pak Roni juga, ini kan untuk saya mungkin nanti bisa dijelaskan, 40% itu, kenaikan itu nantinya ditetapkan kepada pihak konsumen ya, dengan melalui ditetapkan pada pengusaha. Nah, ini apakah nantinya bukan justru menaikkan tarif juga untuk hiburan ini, Pak? Dan yang dirugikan ini apakah juga nanti pengusaha pasti akan juga terdampak gitu? Nah, di undang-undang kan disebutkan minimal 40%, 75% pajak hiburan. Nah, pajak hiburan itu ada maknanya dua. Satu, diberlakukan untuk pelaku usaha 40%. Betul. Nah, ketika pelaku usaha kena 40%, pasti dia akan biaya ke pelanggan akan di atas situ. Iya. Nah, jadi artinya ada dua yang rugikan, pelaku usaha dengan 40% dan konsumen atau pelanggan bahwa dia akan mendapatkan lebih dari 40%. Dan ini kenapa? Yang menurut saya yang tidak benar itu kan dari bruto. Dari segi akuntansi itu udah salah. Kalau kita bandingkan nih pajak final aja dari bruto, tapi tarifnya 15%. Nah, ini kan berarti kan ada ketidakadilan dari pemerintah. Kenapa pajak final itu bruto 15% angkanya, nah 40% ini dari bruto. Nah, di Indonesia ini harus diperbaiki lah tadi. Sehingga makna pasal 28 bahwa negara menjamin orang berusaha dan orang mendapatkan pekerjaan, penghasilan itu dijamin oleh negara. Kemudian juga Pak Roni, ini kan salah satu pelaku usaha hiburan, Inul, yang saat ini juga sempat ramai gitu untuk komplain. Dia menyebut 20% itu sangat tinggi dan bahkan sampai menyebabkan banyak tingginya PHK. Namun di saat bangkitnya ekonomi saat ini, sebenarnya pantaskah untuk naikkan pajak khususnya untuk hiburan? Dan jika memang demi menaikkan ekonomi, sebenarnya batas berapa yang layak untuk menaikkan pajaknya itu? Nah, pajak itu kan seharusnya berjenjang. Ya, kayak pajak orang berpendidikan 5% sama 35%. Nah, hiburan juga begitu. Seharusnya untuk jenis hiburan apa berbeda, terus macamnya berbeda, itu tadi, sehingga situ berkeadilannya. Jadi jangan bisa pajak hiburan, semua jenis hiburan itu dikenakan pajak. Ya kan, nggak melihat dia usaha kecil, menengah, besar apa. Nah, itu pun menurut saya itu tidak berkeadilan. Nah, belum itu baru situnya, ini kan dianggap rata semua, hiburannya sama, pajaknya sama, dan tidak berjenjang. Dan itu menurut saya ya merugikan semua orang. Tadi. Baik, Pak Yusran, saya balik ke Pak Yusran. Mengenai pajak-pajak ini kan tadi juga sudah disampaikan dari Pak Roni sebagai pengamat pajak. Ini kan juga tentunya tidak berkeadilan. Ditambah juga dari pihak pengusaha, ini kan ditambah pajak jenis-jenis pajak lain ya, dari PBJT ini, ada juga pajak PBB, dan juga pajak-pajak lainnya. Dengan kenaikan ini sendiri, apakah ini sangat menjadi beban, dan bahkan bisa membangkrutkan usaha hiburan di Indonesia, Pak Yusran?
Jadi gini Mas, tadi apa yang disampaikan Pak Roni itu udah betul. Jadi gini, pertama kalau kita sebagai pelaku usaha itu kena PPh badan tuh 22% Mas. Nah, Mhm. kemudian pajak 40 sampai 75 itu kan dibebankan, itu pajak final kan, dibebankan kepada konsumen. Jadi dia yang Iya. nilai yang harus dibayarkan itu harus ditambahkan dulu 40%. Minimal ya Mas, kalau yang 75 tambah 75%. Kalau dia udah 75% Mas, kalau kita yang nanggung nanti, pengusaha yang nanggung, berarti 75 terus tambah PPh 22%, terus berapa kira-kira pendapatan dari usaha ini? Masih layak nggak? Masih visible nggak di usahanya gitu loh. Itu Hmm. kan harus dipikirin ya. Kalau dibebankan ke konsumen, konsumen apa mau? Tentu akan berdampak peningkatan harga di dalam situ gitu loh. Kita masih paham ya. Ini jadi gini ya, kalau kita bicara pajak, pajak ini kan sebenarnya yang namanya pajak di Undang-Undang 1 ini ya, hiburan ini kan menjadi pendapatan daerah kan, PAD-nya, pendapatan asli daerah nanti masuknya di situ. Kalau Hmm. kita nilai Mas, seluruh Indonesia ini dari hiburan yang dimaksud itu nggak lebih dari 1% Mas, datanya kontribusinya terhadap PAD itu gitu loh. Coba perhatikan pajak hotel, restoran yang hanya 10%, itu kontribusi PAD-nya itu, bisa masuk ke dalam tiga besar loh, dalam PAD. Coba cek nanti ke seluruh Indonesia. Pasti restoran dan hotel itu menjadi terbaik, tertinggi setelah galian C. Ya, ini jadi pajak itu sebenarnya 10% cukup, tapi yang penting itu bagaimana kita mengembangkan pasarnya dulu, Mas. Itu menjadi satu komponen gitu loh. Tidak melihat oh hiburan ini diambil untuk mendapatkan pendapatan daerah. Lah, hotel aja harganya bervariatif, kita kan punya harga dinamis. Semakin banyak marketnya, sebagai banyak loadnya, pendapatan akan banyak. Jadi seharusnya, Mas, pelaku ekonomi itu adalah pelaku usaha, Mas. Ya, swasta ini pelaku ekonomi. Sedangkan si pemerintah ini adalah sebagai regulatornya. Kita harusnya bersama-sama dalam proses pengembangan pasar untuk meningkatkan pajak. Jadi bukan meningkatkan pajak itu melalui meningkatkan tarif pajak. Kalau itu terus tentu akan ada batas akhir yang semua akan dispute nanti di dalam situ. Kalau kita naikkan, coba contoh ya, Thailand, Singapura, negara-negara se-ASEAN itu justru menurunkan pajak. Mereka mengejar volume, Mas, dalam rangka mengembangkan pariwisata atau mengembangkan ekonomi di negaranya. Tidak Betul. model kita. Kita mau meningkatkan pendapatan negara, selalu meningkatkan tarif. Kita baru naikin PPN dari 10 menjadi 11, nanti tahun depan menjadi 12. Coba kebayang. Selalu indikatornya di situ. Jadi sepertinya berburu di kebun binatang. Jadi bukan lagi kita mengejar volume bergandengan tangan antara pemerintah dan swasta itu untuk mengembangkan. Jadi kalau ditanya lagi, memberatkan nggak? Ya pasti memberatkan, Mas. Karena seolah-olah kita menjadi mesin uangnya pemerintah, sementara tidak pernah mempertimbangkan bagaimana si pelaku ekonomi ini untuk berkembang, Mas, dan menyerap tenaga kerja seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa mereka ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk memberi kesempatan ruang kepada pelaku usaha atau investasi tumbuh di negara kita. Itu loh, Mas, kira-kira bayangannya. Tapi tentunya Pak Yusran, selain 40% kenaikan pajak, ini kan pemerintah juga ternyata menawarkan insentif pajak sebesar 10%. Seimbang nggak di Pak Yusran? Nah, saya kembali lagi, Mas. Insentif itu sifatnya sementara ya, Mas ya. Kita Mm-mm. udah pernah ngalamin insentif waktu COVID dan seterusnya. Nanti ini hanya seperti seolah-olah menjadi sweetener sementara waktu. Ini yang dikhawatirkan oleh pelaku usaha dan tenaga kerja yang mungkin suatu saat nanti akan dicabut. Kita pernah mengalami yang namanya apa namanya peraturan mengenai perpajakan ini untuk pelaku usaha menengah ke bawah di bawah 4 miliar misalnya pendapatannya. Dulu mereka dikenakan pajak langsung ya 0,5%, ya kan? Sekarang mereka sudah melakukan tidak lagi dapat hal itu, Mas. Itu insentif namanya, Mas. Sementara waktu. Mm-mm. Sama seperti sekarang saya mohon maaf, mohon izin. Pemerintah mengeluarkan surat edaran, ya kan? Surat edaran dari pemerintah yang dilakukan dengan adanya polemik ini dengan menggunakan pasal 101 itu. Nah, saya kembali Mm-mm. lagi, Mas. Apakah surat edaran itu bisa mumpuni diterapkan oleh kepala daerah? Buktinya enggak toh. Karena mereka akan melihat undang-undang tertinggi. Makanya tadi benar apa yang kata Pak Roni. Mau nggak mau kita harus melakukan uji material atau judicial review. Itu satu-satunya yang bisa dilakukan, Mas. Kalau insentif itu sifatnya sementara dan kepala daerah tidak semuanya memahami mindsetnya untuk memberikan insentif itu karena melihat
kondisinya, Mas. Karena mereka tuh selalu mindsetnya hanya melihat dampak sosial, dampak negatif di masyarakat dan seterusnya. Padahal mereka seharusnya fungsi itu tidak dicampur aduk. Rezim izin ini nggak boleh masuk ke indikator pajak. Tadi kan udah dijelasin juga sama Pak Roni. Sepakat kita bahwa ada Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan, yang paling tinggi di dalam situ menyebutkan bagaimana hak kita sebagai warga negara itu harus diberikan dalam hal ini gitu loh. Jadi tidak bisa pemerintahnya sepihak melakukan indikator jadi overlapping, Mas. Kita sudah Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada, peraturan dari semua kegiatan itu sudah ada, pemerintah punya kewenangan penuh untuk sebagai regulator. Jadi jangan diaduk-aduk dengan urusan pajak ini. Itu yang justru kita setuju semuanya sepakat bagaimana kita melakukan pengawasan sehingga WP-nya bertambah. Itu konsep yang dari dulu pemerintah angkat itu kita sepakat di situ. Jadi tidak itu aja. Gitu loh Mas. Sehingga pendapatan negaranya menjadi meningkat untuk membangun infrastruktur dan seterusnya. Demikian, Mas. Baik, Pak Yusran. Pak Roni sudah mendengar dari penjelasan Pak Yusran tadi mengenai 10%, nampaknya juga tidak memberikan angin segar bagi para pengusaha. Dari Pak Roni sendiri, menilai penilaian insentif 10% sendiri setuju juga dengan pandangan pengusaha ini, Pak? Ya, sebenarnya gini, insentif itu kan pertama memang sementara. Kedua kan insentif itu ada uang masuk dulu baru diminta dikasih. Kan itu kan pasti ganggu cash flow pelaku usaha. Jadi misalnya saya tetap bayar 40%, kita minta insentif, disetujui baru dikembalikan. Itu kan ada time lag-nya, itu mengganggu pelaku usaha. Kedua, surat edaran yang dibuat oleh pemerintah itu melanggar hukum. Karena ini amanat undang-undang bahwa harus kerjakan. Nah, masalahnya pasal 101 ketika kepala daerah mendapat kewenangan di mana? Kan ada kewenangan atributif nih, disebutkan sini. Nah, masalahnya apakah kepala daerah membaca ada kewenangan itu untuk memberikan insentif? Ya bisa saja, ya mohon maaf, pura-pura tidak tahu. Atau misalnya dia pelaku usaha minta kepada kepala daerah. Tapi kan tidak mudah itu tadi. Jadi kalau bicara insentif, ya menurut saya itu hanya performa aja. Itu bukan hukum itu. Kemudian Pak Roni, saya juga ingin menanyakan penanggapan Bapak. Dari pihak Kementerian Keuangan kemarin alasannya ketika ingin menaikkan pajak hiburan ini adalah dengan asas keadilan. Sedangkan dari beberapa pihak kesempatan seperti Inul Daratista, pengusaha karaoke, itu mengatakan saat ini tidak adil karena ada perbedaan antara karaoke eksekutif dan juga karaoke keluarga, sedangkan Inul menganggap ekonominya sendiri masih ekonomi menengah ke bawah gitu. Tapi ini justru dipukul rata dengan kenaikannya sekitar 40-75%. Nah, apakah ini memang sesuai dengan konsep keadilan yang ingin diusung pemerintah melalui Ditjen Pajak untuk menaikkan pajak ini, Pak? Nah, memang kalau di undang-undang itu kan macam dan jenis hiburan itu kan jelas di situ. Nah, seharusnya peraturan presiden ataupun perda ataupun itu bisa memperjelas, misalnya yang maksudnya dengan karaoke itu apa sih? Tadi kan misalnya kan kayak hotel kan sudah ada tuh, ada jenjang-jenjangnya. Yeah. Nah, seharusnya kalau kayak kasusnya Mbak Inul karaoke minta keluarga, ya seharusnya dia bisa minta kepada Kementerian Pariwisata ataupun ke Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Keuangan untuk mengkategorikan tadi. Jadi tidak dipukul rata. Nah, disitulah ketidakadilannya, dianggap hiburan sama semua, ya kan, karaoke dan seterusnya, ya kan. Nah, seharusnya ada pendelegasian. Kalau kita bandingkan luar negeri itu, hiburan itu ada kategorinya, jenis pajaknya berbeda, bahkan juga tidak ada pajaknya juga, itu tadi. Nah, itu kan karena ketidakadilan ada di situ. Jadi hiburan itu pukul rata semua. Nah, seharusnya secara teori pemerintah boleh memberikan aturan teknisnya atas pasal walaupun itu tidak disebutkan undang-undang itu tadi. Nah, seharusnya yang dilakukan pemerintah itu tadi memperjelas arti kafe apa, karaoke apa, yang mana kayak UMKM lah. Kan sekarang kan dengan ada UMKM kan sudah jelas pelaku usahanya. Nah, seperti kayak gitu seharusnya. Jadi nggak usah Mbak Inul teriak, baru pemerintah. Enggak, seharusnya pemerintah kan menjadi tanggung jawab kita semua. Itu yang cepat gitu tadi.
Pak Yusran sendiri mengenai dorongan gugatan uji materi ini, apakah juga sepakat nantinya untuk mencantumkan pengkategorian untuk usaha ini, untuk pembagian pajaknya nantinya sehingga rasa keadilan itu tetap dirasakan gitu, tidak dipukul rata, Pak Yusran? Saya jujur nggak setuju. Karena saya lebih 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 prefer untuk mencabut ayat 2 tersebut. Jadi hiburan kelompok Hmm. hiburan itu ya disamakan saja. Kan tadi saya sudah bilang bahwa jangan digabung-gabungkan antara pengaruh dampak dari suatu usaha itu dengan pajak gitu loh. Saya juga ada contohkan tadi, pajak hotel aja 10% aja ditaruhnya, itu bisa jadi kontribusi PAD-nya tuh nomor 2 atau nomor 3. Sementara pajak hiburan udah dari dulu 0 sampai 75, ada yang nerapin 75, atau 1% juga kan. Nah, apa yang diambil maknanya di sini? Pajak yang sampai ada yang menerapkan 75% beberapa daerah itu. Mereka batasi. Oke, kalau membatasi, kenapa pakai instrumen pajak? Mereka kan punya kewenangan untuk mencabut atau melarang untuk jenis usaha tertentu, itu kan kewenangannya ada di pemerintah daerah, Mas. Kenapa pajak yang digunakan? Karena kalau kita menggunakan kategori lagi, itu akan jadi rumit. Saya contohkan lagi ya, bahwa kita semenjak kita punya Undang-Undang Cipta Kerja, kita punya namanya basis resiko. Ada basic resikonya rendah, ada menengah rendah, ada menengah tinggi, ada tinggi. Saya contohkan satu bar, Mas. Satu restoran, bukan bar lah, restoran. Manakala dia hanya menjual makan minuman, mungkin resikonya rendah aja, Mas, cukup. Itu sudah diatur, Mas. Tapi manakala restoran itu, tiba-tiba dia juga jual minuman beralkohol, dia langsung naik ke resiko tinggi, Mas. Apa yang membedakan resiko tinggi sama resiko rendah? Resiko tinggi itu dia wajib sertifikasi dan banyak hal lagi perintilan yang harus dia lakukan. Operasionalnya tuh udah bayar macam-macam, Mas, di dalam situ. Tidak sama dengan rendah yang umumnya bisa dinikmati oleh UMKM di dalam situ, atau yang semua yang kategori menengah, rendah dan rendah. Demikian, Mas. Jadi itu yang saya maksud. Jadi kita tidak, pajak ini tetap harus disamakan aja, 10% aja cukup. Negara lain coba bandingkan, Mas. Masa kita mau menjadi negara yang tertinggi, di sementara kita masih membutuhkan devisa untuk mendapat menarik untuk dari pariwisata. Kenapa pemerintah juga mengerjakan di pariwisata? Karena pariwisata ini paling mudah dikerjakan untuk umum atau membuka lapangan kerja. Dibandingkan kalau kita bicara mineral, kita bicara kebun dan seterusnya yang terbatas ininya, Mas. SDA-nya nanti untuk ke depannya. Nah, ini yang saya kemukakan. Jadi yuk kita sama-sama berpikir ke arah sana. Asas keadilan satu, dan yang kedua, pisahkan mindset masalah perizinan dengan pajak, itu dipisahkan. Jangan pajak dijadikan instrumen untuk memfilter perizinan, itu juga nggak rasanya. Demikian, Mas. Hmm. Silakan Pak Niko, Riko ditambah tanggapan Pak Roni, tanggapannya. Iya, kalau saya sih punya prinsip ya, dalam teori ya akademisi, bahwa orang itu kan tidak satu sama lain. Nah, demikian juga usaha tidak satu sama lain, tidak sama itu tadi. Nah, seharusnya ketika macam oke lah sama, tapi jenis mungkin bisa berbeda kalau tadi. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan pajak, ya menurut saya sih nggak bisa dipukul rata. Nah, itulah kebetulan saya ikut undang-undang pajak yang pertama ada, kenapa tahun 83 kenapa ada 5%. Nah, itu tadi berjenjang tadi. Nah, berjenjang itu sebenarnya bagian kategorinya sebenarnya. Ya misal penghasilan saya di atas 500 juta kena 35%. Nah, demikian juga kalau di Undang-Undang Cipta Kerja memang kita gunakan namanya basis risiko, bukan kategori itu tadi. Nah, itu tadi artinya seharusnya pemerintah bisa mengeluarkan peraturan untuk basis risiko tersebut yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Tinggal sekarang pemerintah atau tidak. Nah, ini cuma menurut saya ini kan pajak daerah. Seharusnya Kemendagri yang banyak bersuara gitu loh. Ini kok Kementerian Keuangan. Tadi menurut saya ini yang hilang tadi. Oke, pajak tanggung jawab pusat. Tapi ketika pajak di daerah itu kewenangan Kemendagri. Nah, Kemendagri ngapain? Soalnya Kemendagri bersuara bagaimana terhadap ini, karena kan kepala daerah kan di bawah dia. Nah, dia diam-diam aja, ya kepala daerah juga diam-diam juga. Itu yang saya sesalkan. Nah, kemudian menarik juga nih. Berarti dengan iya, silakan. Silakan Pak Jadi Isra. bahwa pajak yang kita bahas itu adalah pajak final, Mas. Jadi harga itu, jadi gini,
Kalau kita melihat dari misalnya satu bisnis, saya contohkan hotel yang gampang ya. Sebenarnya di kelompok hiburannya juga seperti itu. Jadi kayak karaoke itu ada karaoke yang kelas atas, harganya kan lebih mahal, Mas. Betul. 10% dari harga yang lebih mahal itu akan pendapatan pajaknya lebih tinggi dibandingkan 10% dari kelas-kelas yang mungkin kelas yang di bawah gitu loh, Mas. Itu yang terjadi gitu. Karena dia merupakan pajak final. Itu yang saya bilang. Pajak ini kan kita wajib pungut, Mas, dipungut dari konsumen. Berapapun nilai Betul. dari dasarnya tagihan, ditambahkan dari 10%. Makanya saya bilang, tidak perlu ada pembedaan itu adalah di situ. Jadi semakin semakin besar bisnisnya, semakin tinggi fasilitasnya, semakin banyak pelayanannya, tentu harganya pun akan berbeda di dalam situ. Dan ingat, semakin besar usahanya, dia akan menyerap semakin banyak tenaga kerjanya, Mas. Semakin banyak dia menerapkan tenaga kerjanya, dan semakin banyak juga dia bisa menyetor ke negara dalam koridor pajaknya. Jadi tidak perlu pajak itu dibedakan dari situ. Biarkan bisnis ini berkembang menjadi makin besar dan menyerap tenaga kerja dan mendapatkan pendapatan bagi daerah. Itu seharusnya konsep yang dipegang, bukan kita lagi berbicara apa ya, menggunakan pajak ini sebagai koridor untuk membatasi, ya nggak begitu. Kalau gitu semua yang negatif bisa dibuka dong, Mas. Ya kan? Asal pajaknya bisa 200%, kan nanti begitu jadinya. Indikator itu jangan sampai lari ke sana kemana-mana. Jadi pajak is pajak, izin lah izin. Demikian, Mas. Baik, Pak Roni, ini saya juga mau menanyakan, sebenarnya secara universal ya, Anda menilai sistem perpajakan khususnya di Indonesia ini saat ini seperti apa sih, Pak? Apakah memang perlu ada perbaikan? Karena kan tadi dari beberapa masukan, ternyata di luar negeri juga pajaknya justru malah diturunkan. Seperti saya mencatat di Thailand dari 10% diturunkan menjadi 5%, Malaysia dari 8 menjadi 6%. Sedangkan Indonesia justru naik ke melonjak drastis. Seperti apa sebenarnya pandangan dari Pak Roni sebenarnya, Pak? Ya memang secara teori dan secara universal memang seharusnya pajak turun tadi kan. Nah tapi kan kita harus ingat ini kan undang-undang ini kan proses politik. Ya, proses politik artinya ya teman-teman di DPR yang nggak mungkin tidak tahu prakteknya gimana di lapangan bagian luar negeri tadi. Jadi ada dua dikotomi yang harus kita perbaiki tadi. Jadi memang benar kalau secara matematiknya kalau nilai pajak itu turun pasti akan banyak jumlah yang masuk, ya, angkanya tinggi. Nah, kalau penggalinya besar, pasti hasil akan rendah. Itu tadi. Nah, ini konsep ini yang harus diperbaiki. Misalnya 10 kali 2 nih, pajak ini kan 20. Ya, kan? Tapi kalau misalnya 10 kali 1 atau kali 10 itu beda. Namanya itu pajak itu sifatnya memang menurun karena ada diharapkan jumlah akhirnya besar. Nah ini coba pengalinya naik 40%, otomatis kan pelan-pelan akan turun. Tadi dari sini aja prinsipnya itu sudah nyata, udah salah besar menurut saya. Nah tadi kembali itu kan karena proses politik. Bagi kalau kita melihat berita 2-3 minggu lalu, anggota pansus sudah mengatakan tiba-tiba ada usulan ini gitu loh, yang dari berapa tidak ada 475 tiba-tiba dibahas dengan alasan tadi yang seperti kata Pak Yudha tadi dan sayangnya pemerintah langsung terima gitu saja tadi itu. Nah, itu tadi maksudnya banyak dimensi lah yang harus kita pikirkan. Baik, saya ke Pak Yusran sebagai pelaku usaha. Pandangannya mengenai sistem perpajakan ini sebenarnya seperti apa dan apa yang harus diperbaiki, Pak Yusran? Jadi bahwa ini karena masalah pajak ini penetapannya ada proses politik di dalamnya. Kalau ada proses politik mungkin kajian akademis pun bisa gugur tuh, Mas, di dalam situ. Ini masalahnya di kita nih. Yang menjadi kelemahan tadi saya tangkap dari Pak Roni itu, saya sepakat sekali tuh Pak Roni. Proses politik. Nah ini yang menjadi masalah. Dan pada saat penetapan proses politik itu kadang-kadang mencampur adukan antara masalah teknis pajak itu sendiri dengan perizinan itu sendiri yang udah bercampur aduk gitu loh. Padahal pajak ini ada kriteria khusus tersendiri bagaimana cara penetapan pajak tadi, berdasarkan keadilan, harus juga melihat A, B, C, D, kan begitu sebenarnya kalau pajak. Nah, kemudian yang kedua, Mas, saya juga melihatnya begini, Mas. Contoh ya, Mas, Solo Great Sale. Solo Great Sale, Mas. Pajak hotel itu, Mas, 0 sampai 10. Pada saat dia ingin melakukan Solo Great Sale, ingin event itu berhasil gitu.
Wali kotanya Mas, apa yang dia lakukan Mas? Dia menurunkan pajak hotel yang tadinya 10% untuk event khusus itu menjadi 5% untuk menarik menteri Gardapil datang. Tadi apa yang pada orang tadi sampaikan itu saya terjemahkan ke sana. Betul. Dengan diturunkan harganya menjadi kompetitif. Jadi tidak melulu pelaku usaha disuruh nurunin, pemerintahnya stay di sana tidak mau ngapa-ngapain gitu loh. Sehingga akhirnya efeknya nggak akan dapat juga gitu loh. Karena saya bilang lagi tadi kan di awal bahwa ada yang namanya PPh lagi. Jadi pengusaha itu kan pelaku usaha itu kan banyak hal di dalamnya yang harus dia bayarkan di dalam situ, Mas. Jadi operational cost itu berapa mereka harus melakukan kalau mereka harus kerja menginikan sementara pajaknya sudah tinggi lebih dulu gitu loh. Jadi bukan satu komponen pajak. Jadi eh, kalau ditanya lagi bagaimana sih sebenarnya kondisi perpajakan kita? Ya ini kita masih melihat pemerintah tuh dalam rangka mengejar devisa, dalam rangka mengejar PAD, mereka masih concernnya adalah meningkatkan nilai pajaknya, Mas. Masih malas untuk melakukan pengawasan atau mencari mana WP yang belum. Mas, Pak Roni, saya mau kasih contoh dikit ya, masalah keadaan di lapangan ya. Kalau kita sama-sama di Jakarta mungkin kita tahu ya ada kita banyak sekali di luar sana itu ada namanya PKL, dia menjual makanan minuman, Mas. Udah dari tahun berapa mereka jual makanan itu eksis terus. Kena nggak pajak restoran di situ? Enggak, Mas. Tapi kalau lihat bagaimana pengusahanya pasti kaya banget tuh, Mas. Dia udah buka cabang di mana, tapi jenisnya PKL, Mas. Per pack itu 50.000 loh, Mas. Sekali datang, kita makan cuma di mobil atau di pinggir jalan gitu, sekali makan tuh 50.000. Dan itu ramai terus. Bayangkan kalau satu malam itu dia dapatin 100, di mana kehilangan pajaknya? Jadi ini harus dipikirkan fungsi pengawasan, Mas. Jadi jangan kita sekedar membicarakan UMKM, tapi kita mesti lihat juga, bener nih pelaku usahanya UMKM. Sekarang banyak yang pengen jadi UMKM kok, Mas, supaya menghindari pajak. Maka itu yang saya maksud tadi, seharusnya pengawasan terhadap masalah pajak ini yang harus diperketat dibandingkan berburu di kebun binatang, Mas. Orang-orang itu saja yang dikejar, yang lama-lama kan dispute nanti, Mas, di titik maksimal yang Pak Roni bilang tadi. Dinaikin pajaknya, lama-lama pendapatan justru malah menurun, bukannya malah meningkat, bukan nyari berkualitas, orang malah lari ke negara lain, karena itu tidak menjadi daya saing lagi kita. Daya saingnya tidak baik. Demikian, Mas. Baik, sebagai penutup Pak Yusran di saat ini di ruang tamu, apa yang ingin disampaikan mengenai kenaikan pajak hiburan ini dan juga harapannya kepada pemerintah supaya ini bisa didengarkan nantinya, semoga harapannya didengarkan Pak ya. Seperti apa Pak Yusran? Silakan. Pertama, tentu kami mengharapkan pemerintah, tentu apapun itu kan ini menjadi evaluasi kita bersama ya. Ini bukan saling menyalahkan, tapi menjadi evaluasi. Nah, yang sudah terjadi ini kita mengharap pemerintah juga mendukung bagaimana kita melakukan proses yang namanya uji materi ini ke Mahkamah Konstitusi. Karena harapan kita kan mendapatkan keadilan di situ. Jadi kalau ini masih dipaksakan terus, karena prosesnya saja sudah salah, dan kita sudah lihat bagaimana gejolak yang di lapangan, ini juga akan justru yang dirugikan kita semua di dalam sini, Mas. Di mana kita justru harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya, kita juga lagi bersaing untuk negara-negara lain dengan kondisi tantangan ekonomi yang masih banyak, Mas, krisis global, ya kan, perang di Timur Tengah di sana, Ukraina lagi belum masalahnya. Ini perjalanan PR kita masih panjang, Mas. Tidak dalam keadaan dunia dalam keadaan baik-baik saja. Nah, ekonomi kita mungkin saat ini masih cukup baik, namun kita harus berpikir bagaimana jangan sampai kita selalu bicara insentif ke insentif, Mas. Ini nggak benar. Regulasi kita ini, deregulasi itu menjadi penting agar kita bisa maju semuanya. Jadi jangan melulu pelaku ekonominya justru dibebankan sehingga tidak bisa menciptakan uang mereka. Mesin uangnya itu, pelaku ekonomi ini mesin uangnya, Mas. Sehingga negara pun akan bisa mendapatkan yang lebih baik. Mungkin itu pesannya. Jadi kami berharap dukungannya, karena ini memang harus dilakukan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain uji materi, karena ini produknya undang-undang. Tadi Pak Roni juga dijelaskan, nggak mempan dengan surat siapapun di situ karena ini produknya adalah undang-undang. Demikian, Mas. Baik, terima kasih. Saya lanjut ke Pak Roni untuk closing statement Pak mengenai kenaikan pajak hiburan ini, silakan. Ya, mungkin ini tadi kita sepakat pelaku usaha melakukan gugatan ke MK. Tapi harus jelas juga yang diminta apa. Jadi kebanyakan orang menggugat ke MK, tapi apa yang diminta itu nggak jelas, nggak tegas, sehingga bisa ditolak atau sebagian. Itu saya akan mendukung. Kedua, ini kan undang-undang tetap berjalan.
Nah, saya berharap sih Mendagri sesuai dengan peraturan Presiden tentang tugas fungsi Mendagri, dia berhak membuat edaran perintah kepada kepala daerah untuk menindaklanjuti itu tadi. Nah, ini nggak ada nih. Nah, yang ketiga dari sisi keilmuan itu saya heran di Indonesia tuh akuntansi kegiatan usaha tuh sama semua. Seharusnya ada dong kegiatan akuntansi untuk pemerintah ada. Karena ada standar akuntansi pemerintah. Nah, seharusnya pelaku usaha juga minta kategorisasi standar akuntansi untuk pelaku usaha. Tadi contoh yang UMKM itu, yang itu sebenarnya satu akuntansi UMKM. Nah, tapi yang hiburan seharusnya ada juga. Nah, mungkin saran saya ke Pak Yusran, itu tadi bisa mendekati IAI Pak Yusran untuk membuat standar akuntansi pelaku usaha itu tadi. Jadi tidak dipukul rata semua itu tadi. Mungkin 3 itu yang menjadi closing statement saya. Baik, terima kasih Pak Roni dan juga Pak Yusran yang sudah bergabung pada hari ini bersama kita di Ruang Tamu Holopis. Tentunya dengan harapan rasa keadilan untuk kenaikan pajak hiburan ini bisa benar-benar diterapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia maupun juga terhadap para pelaku usaha. Terima kasih untuk Pak Roni Bako yang sudah hadir hari ini. Pak Yusran? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Baik. Roni. Baik, terima kasih untuk para narasumber yang telah hadir pada hari ini dan semoga tentunya ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Selamat pagi dan juga sampai bertemu di Ruang Tamu Holopis berikutnya. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.